Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Alhamdulillah tadi pagi setelah diajarkan screening kesehatan, semuanya dinyatakan lulus 100%, keadaan sehat lahir dan batin. Meskipun masih ada yang perlu disehatkan batinnya, dan itu biasa. Kita mendoakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, mulai dari awal pembangunan asrama ini sampai ila yaumil qiyamah. Semoga beliau-beliau yang telah membantu kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya barokah, keluarganya bahagia, dan selalu dalam ridhonya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini ada hadiah masuk dari Ibu Hajah Marfu'ah, ibunya Mas Hafid. Semoga putra-putranya jadi putra yang solih. Amin. Karena putranya 3 lanang kabeh. Kemudian tadi maghrib dari keluarganya Mas Marcel, tadi sudah saya intip, isinya 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Ini saya serahkan ke Mas Bobi. Ininya sudah saya serahkan tadi pagi. Ini Bobi, Bob cendelek Bob ya. Ini perjalanan juga ada yang mau ke sini. Mau bele ya. Itu amplop carry ya. Amplop berbono ini. Itu dia amplop mana? Jadi kan sudah dimasukkan. Ya. Anak-anakku, sudah sering saya sampaikan, cinta orang tua kepada anaknya itu tidak terbatas. Meskipun orang tua ini dilarani kayak apapun, tetap orang tua itu cinta, sayang. Bagaimana sayangnya hewan kucing yang mempunyai anak, meskipun bapaknya nggak jelas, bapaknya mungkin akeh kucing itu, tapi ibunya satu, sayangnya bukan main. Nanti diseret ke sana kemari karena begitu cintanya si ibu tadi, orang tua tadi. Apapun disakiti orang tua tidak akan pernah tega mengsot-sotkan anaknya atau menjatuhkan atau mencelakakan anaknya melalui kata-kata ataupun doa-doa ataupun tindakan-tindakan. Tetap di sepuro. Sudah berkali-kali saya sampaikan, anak-anakku semua, kalau tikus itu mati, tikus itu tidak akan lari kemana-mana karena tikus itu sudah mati. Lalu tapi bau tikus tadi akan tercium, meskipun tikus itu tidak kelihatan sebesar apa matinya tadi, kena apa matinya, apa diracun, apa bunuh diri tikusnya. Mana tikus bunuh diri? Karena kan, ini awakmu. Jadi tidak tahu bagaimana proses terjadi kematiannya, namun bau tikus tadi pasti akan dicium. Siapa yang mencium? Pasti orang-orang terdekatnya. Nek wong atuh gak mungkin. Tikus mati nang kene di Ambon nang Jombang gak mungkin. Pasti orang-orang terdekatnya. Karena apa? Alaqah antara anak dan ibu dan orang tua, anak dan orang tua itu sangat erat. Wis berkali-kali tak omongno rek, ojo gawe kisruh, ojo gawe perkara, ojo gawe cacat, ojo gawe aib. Takkan ini aku ki wali gak ngantuk. Masih kamu berbuat di sana, di sini, dimanapun,
terungkap. Ustalah, siapa yang berikan petunjuk? Allah. Lalu akan Fatihah ini, Fatihah terakhirnya diantaranya ndongakno sing guru-guru oleh hidayah. Jadi hidayah ngono kene, itulah fungsi orang tua. Ijik sayang namanya anak-anak. Kalau kamu dijarkan saja, itu buktinya orang tua tidak cinta. Halo, paham yang sini? Yang sono? Sono iko? Ulo iko? Yang sini? Nggih nok lambe nang ati. Nggih nok ngene. Nggih. Pegawai ngene. Yakinlah bahwasanya orang yang mencintai Anda pasti akan memberikan arahan yang terbaik. Dan tetap diilingno, gak ono ceritane wong tua mencelakakan, itu ndak ada. Karena apa? Begitu tulusnya orang tua kepada anaknya, dibimbing nak. Saya antarkan sampai Anda berhasil. Kalau Anda tidak bisa dibimbing, diantarkan sampai keberhasilan, model anak yang bagaimana? Kan begitu. Perbuatan 1, 2, 3 bulan yang lalu oke, terbuka sekarang tahu. 1, 2, 3 minggu yang lalu tahu, sekarang terbuka. 1, 2, 3 hari 4 yang lalu terbuka, sekarang 1, 2, 3, 4 jam yang lalu terbuka, sekarang gak ngandel arek. Siapa yang menunjukkan? Ya Gusti Allah. Melalui siapa? Terserah Gusti Allah. Gusti Allah bukan belum ngurus. Itu terserah kowe dong karo Gusti Allah. Melalui kucing itu kecepet irunge. Apa mesti akan ketahuan. Ya cek ya. Cek guyu kan utune tok. Ojo kuwi cek. Ngene iki kok orang nyeneni. Sayang kepada Anda. Kalau Anda salah memahami, berarti Anda yang perlu dicuci dengan baik clean. Tak kira arah wis api-api ae. Masya Allah. Mbok ya sing gawe atine wong tua ku sing seneng, yang bahagia, yang menyenangkan, dingin, adem. Lah enak sih, prestasi apa yang kita capai kan belum ada. Prestasi apa? Jadi kita mencoba untuk berprestasi dengan baik. Aku ya jane ya wis eruh ngono iku, cuma kan tak amati secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saka Puro 20 Oktober 2020 pasti apa ya? 20 Oktober 2020 hanya terjadi dalam satu zaman ini. Wes, gue tak terima ya moro nang aku. Sinten Pak sing anu sapa? Nggih anu kula. Lah anu nanti. Sing anu sapa? Iki anu aku gak perlu anu. Wis anu dhewe. Wis ngaji dulu. Hidayah akan datang. Kapan hidayah datang itu melihat waktu yang akan menjadikan saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ati resik nang Gusti Allah itu ono ae petunjuknya, ngono lho. Pasti dikasih petunjuk. Yang kemarin 1, 2, 3 bulan yang lalu ditunjukno karo Gusti Allah. Jadi ini kak tiba ngene dengan diketek, apa diketek? What is diketek? Mak petunjuk, ya tibanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Indira Suratul Khauf Faslun. Tadi saya sempat mutolak sedikit karena kakek dulu tak mutolak titik. Kayaknya pasal ini sudah jarang terjadi.
Iki biyen di zaman perangane tidak semodern sekarang. Kalau dulu mungkin musuhnya nggawa senjata manual, nggawa tombak, nggawa pedang. Lah saiki gak. Perang sekarang tidak seperti itu. Perang sekarang cukup dengan ditekan tombol rudal jarak dekat, jarak menengah dan jarak jauh, wis buyar itu. Dulu waktu terjadi perang peteluk antara Kuwait dan Irak, waktu itu presidennya teman saya Saddam Hussein. Allah. Saddam Hussein itu ganteng kayak aku, brengosnya kandel sak kapal-kapal, cuma brengos tipis. Lu nampak kau ini bareng. Oh iya, kok. Saddam Hussein itu soddamun, artinya nabrak-nabrak. Jangankan kok orang lain, mantune dewe mantang-mentang cemacem deh, tak tembak deh, dor mata itu. Itu Saddam Hussein. Jadi berani kepada kekuasaan orang tuanya, mertuanya mau kudeta, konangan, kusoi itu, namanya kusoi. Tembak, mati gak balik-balik. Nah, Irak tatkala invasi ke Kuwait itu senjata yang dipakai rudal sekat namanya. Tulisannya Sekudin, SCUD, Sekutna. Lah peluru-peluru yang dilemparkan oleh Amerika namanya Tomahawk. Tak ceritanya peluru hilang. Itu jaraknya luar biasa. Jadi kini iki kok saka Puro ditembakno nang ngone Mojokerto, Surabaya itu kena. Jaraknya jarak jauh. Lah iki perang sing diceritakan faslun wa sholatul khaufi iki perang zaman biyen, sholat menghadapi tatkala terjadi peperangan yang mana perang itu juga berurusan dengan agama. Lah saya gak perangan saiki bukan dengan agama tapi kekuasaan, royoan kursi, royoan wilayah, royoan fulus. Man laisa lahul fulus falahul manfus. Negatif duit mate. Lah perang yang jarak jauh tadi sekarang dirubah dengan perang yang lebih modern lagi. Gawe bom atom, gawe bahan kimia. Ditembakno des. Mana omahe kiai iki di Dempok, langsung sak Dempok mati kabeh. Gak ana meledakane. Cukup udara yang berjalan. Langsung menghirup udaranya, kepot-kepot mati. Matinya juga mengenaskan kalau sudah kena bom atom itu. Bisa jadi gatelan terus langsung gugur mati, bisa jadi langsung kering, karek tulangnya tok. Itu bom atom. Perang di era sekarang. Nek perang biyen itu memang murni untuk membela li'alari kalimatillah. Jadi sulit perbedaannya perang yang mempertahankan agama untuk mendirikan kalimat la ilaha illallah dengan perang yang perebutan kekuasaan. Nah, perang sekarang ini royoan kekuasaan dan perangnya sangat berbeda jauh dengan perang yang ada di zaman dahulu. Kalau saiki dipraktekno sholat iki durung sholat wis mata kabeh iki. Wis pokoke diwaca tok iki kalau diterangno. Karena tidak mungkin terjadi, Ustaz. Nah ya, faslun wa sholatul khaufi, sholat dalam keadaan takut. Takut dengan musuh, bukan takut dengan siapa-siapa, bukan takut dengan hewan. Nah, takut dengan hewan berarti tidak perlu sholat di sini. Ini yang dimaksud adalah sholat dengan musuh. Menghadapi soal salah satu adrubin dibagi menjadi 3 macam. Ahaduha utawi salah si jenis salah satu adrubin ayyakuna ing yen ana sapa al aduwu musuh bi ghairi jihatil kiblati ing dalem sakliyane arahe kiblat, sakliyane arahe kiblat. Jadi berbelakangan apa? Membelakangi. Oh iya, bahasa kerennya menyilipi. Ya, parikuhum mongko membagi hum ing kaum sapa al imamu imam atau pimpinan firqata ini menjadi 2 golongan. Tatkala ada musuh yang tidak searah di arah kiblat, maka imamnya akan membagi menjadi 2 grup.
Nggih grup WA. Firqatun satu grup takifu ngadeg fi wajhil aduwi wong musuh nak kulon. Tetep sak grup madhep ngulon. Wa firqatun lan sak grup khalfahu ana mburine imam. Fayusalli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan berbeda. Allati kang khalfahu ana mburine imam rakaatan kelawan sak rakaat. Summa tutimmu kemudian menyempurnakan linafsiha maring awak dhewe ne firqah wa tamdhi lan nuju atau menghadap ila wajhil aduwi maring kondisinya musuh atau keberadaan musuh. Sitoke wis mari sak rakaat, sitoke baru melaksanakan sholat. Wis angel iki. Kayak tadi sholatnya mestinya imamnya ngomong nanti kita akan kunut nazilah gak diomongno. Makmum sing lancar bergas dan cepat lalu guduk ngono wae. Terus ngene balik meneh. Iya, ngono tuh. Sing wedok sapa wis ngene balik meneh. Nah itu pernah saya terangkan kan itu. Kalau terjadi sholat sujud tilawah di Masjidil Haram itu atau di Masjid Takbiran. Waktu katene mengadakan sujud tilawah, wong gak aru atau gak ngomong-ngomong. Moro-moro mengadakan kunut nazila. Makmum wis padha kate siap-siap ruku. Ternyata imame maca kunut. Akhirnya bingung makmume. Makanya itu makmum gak oleh disi karo imam. Ono makmum atau penumpang kondisi sopir ketabrak aja. Wa ta'ti lan teko sapa at-taifatu grup al-ukhra yang liya, yang lain. Kelompok fayusalli mongko salat biha kelawan ukhra rakaatan kelawan sak rakaat. Jadi situ wis mari sak rakaat, sak grup lagi neruskan sak rakaat lanjutane. Sing tok ngarep tadi meneng tok. Wa tutimu lan menyempurnakan sapa ukhra linafsiha maring awak dhewe ne ukhra. Saiki sak rakaat mari burine ganti melaksanakan satu rakaat. Lah sing kira-kira imam sing ngarep tadi grup sing ngarep ya meneng ae ngenteni yang belakang. Wa yusallimu lan salam sapa imam biha kelawan ukhra. Wasani yang sholat yang model dua ayakuna ing yen ana fi jihadil kiblati musuhe iku ana no arah kiblat. Fa yasufuhum mongko membariskan hum ing kaum sapa al imamu pimpinan atau imam sofaini kelawan dua barisan. Wa yuhrimu lan takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan kaum. Faida sajada mongko tatkalane sujud sapa imam sajada mongko sujud ma'ahu basartane imam sapa ahadus sofaini salah sijine dua sof tersebut. Wa waqafa lan ngadeg sapa as-saffu barisan al-akharu yang lain. Apa maksudnya? Apa fungsinya? Biar tidak diserang oleh musuh dan bisa bersiap-siap untuk membela diri. Apa boleh membela diri? Wajib. Sampai kata dicokot ulo ke menengah nyocokoten itu dicokot sampai. Kata diserang karo musuh boleh membela diri. Sing gak boleh itu wala taqtulu anfusakum ojo mateni awake dhewe. Contoh matane awake dhewe, sampean kepengin pentol celup, ditahan-tahan, gak ditukok-tukokno, gak direalisasikan sampai ngiler, sampai dilok koncone kepengin. Itu namanya membunuh dirinya sendiri. Ngewet-ngewet duwe ben awet. Keinginan yang harus dipenuhi tidak dilaksanakan, itu namanya bunuh diri. Di Al-Quran tidak boleh wala taqtulu
anfusakum, yang sekiranya mampu dijangkau dan pantas maka dikerjakan. Sing sekiranya tidak pantas dan tidak terjangkau jangan dipaksakan. Wala taqtulu anfusakum, ojo mateni awake dewi. Tapi berjaga diri boleh, wajib jaga awake dewi. Kata diserang musuh kok kita bersiap-siap karena mau aja hujan turun kita mesti dia payung, itu namanya menjaga diri. Dilo sepeda motor wis ditombak ya mari ngono tengah-tengah sawah entek bensin jenenge bunuh diri. Wis ditompaki nang tengah-tengah sawah gak ono wong dodolan bensin. Terus piye sepeda ditangguruk digotong, alhamdulillah. Ngono ta. Sing loro apane? Sing loro sepeda iki digotong, digendong. Ditakoni sing loro sapa? Sepeda takono ngono. Endi ki mrek? Ya rusuhum hale jogo sapa akhir fa idza rafa'a mongko tatkalane tangi sajadu sujud sapa sira kabeh walahiku lan nyusul sapa ukhrahu ing akhir wasa ing imam wasalisu yang nomor 3 ayakuna yang sapa wong fi syiddatil khaufi, sangat dalam kondisi ketakutan, waltihamilan campur, waltihamil harbi lan campur dalam kondisi perang berkecamuk, fayusolli mongko salat kaifa sekiranya amkanahu memungkinkan sapa wong iku rajilan wong kang mlaku au raqiban utawa wong kang numpak sembayang karo numpak kendaraan. Waktu itu dulu kendaraannya tank, kendaraannya jaran atau unta, mencolot kira-kira kibating ngulur pindah ngidul pindah ngalor pindah mendukur, akhirnya sembayang jungkir balik. Apa hikmah yang didapatkan? Begitu pentingnya sholat, dalam keadaan apapun tetap kudu sholat. Semalam paman saya meninggal, jam 4 itu minta dimandikan. Aku disono sucenono, padahal pagi pulang dari rumah sakit terus waras. Aku mandiono sucenono, setengah 5 gak enek. Mari didusi, mari plek. Wis nunggu tengok-tengok gak enek, wis bersih. Loh apa itu hukumnya? Harus dimandikan lagi? Ya harus. Tadi kan mandi biasa, bukan mandi untuk mandinya mayit. Didusi meneh. Terus para anak-anaknya tanya saya, ini kurang lebih seminggu ini sholatnya hormat waktu, apakah tetap diganti atau tidak, atau hanya dengan fidyah? Hormat waktu itu tidak sholat, hanya hormat saja. Sama loro gak sholat, gak salah apa-apa. Kurmatan Allahu Akbar. Pak, niki pun maghrib. Hormat tuh nggih manduk. Iku menghormati waktunya sholat. Tapi belum hakikat sholat. Sholat kan ngadeg kiaman, terus lungguh kuudan, terus muhtajian, terus isyarah. Gak iso baru ini disolati. Lah kita kan belum tahap ini. Tahap yang ngadeg lungguh turu miring atau isyarah. Iki iso kabeh, ngadeg je iso. Kadang lungguh. Terus gak tahu pakai miring, gak tahu kan? Agak sholat. Gila di sini dalam kondisi perang berkecamuk itu pun masih melaksanakan sholat. Wal bihamil harbi wa yusolli kaifa amkanahu rajilan aw raqiban mustaqbilal kiblati wa ghaira mustaqbilin lan sakliyane madhep laha maring kiblat. Makanya tidak ada qadha sholat. Kemudian tadi saya bilang anak-anaknya ini tetap melaksanakan sholat, ganteni sholat wong tua. Nek wong liya, wong sendirinya nggak bisa qadha, orang lain yang menggantikan sholatnya. Nah awake dhewe gak iso karena itu masih penting.
sholatnya digantikan oleh anaknya dan tetap membayar fidyah. Waslun wa yahrumu lan haram alal rijali ing atase pira-pira wong lanang apa lubusul hariri gawe pakaian yang terbuat dari sutra. Ono iki sutri tok sing ono atau campuran. Wa takhattumi lan gawe liali cincin bidhabi yang terbuat dari emas. Mas Dowo, Mas Lutfi, Mas Minus itu namanya Mas Aam dan sebagainya, Mas Raga ya. Bidhabi wa yahillu lan halal linisai kedue wong wadon. Apa nek wong wedok. Kenapa orang perempuan harus dihias? Karena indah wanita itu. Maka perindahlah wanita, jangan sakit dia asik. Bau betul sih. Karena wanita itu indah, hiasilah dia. Pakai yang bagus. Kalau dia akan kelihatan bagus, menyedapkan mata suaminya, ganjaran tok. Makanya ditoto dari sekarang. Mata yang bagus, mental spiritual ndonga sing akeh, nanti pas wayahe dapat jodoh, ekonomi sudah bagus, kehidupan sudah tertata, bojone ya enak. Wayahe pitot ngene ya. Ojo kesu dhisik. Tenang dulu. Penduduk dunia 1 banding 4. 1 untuk laki-laki, 4 untuk perempuan. Lego seneng ngarek lanang. Makanya dikasih pakaian yang bagus, indah, seneng. Pengen apa sih dek? Aku pengen anu mas, gak usah khawatir sih untuk lu. Nah, dia tunggu itu turun duit. Nah iso, cek bila tok pengen tadi, mboten mas. Tuku. Ya salam. Ngono carane cek seneng bojone. Nek bojone seneng awet enom indah dipandang mata tak surun nadirin. Enak didelok. Ngono. Iya. Wah seneng arek terangno iki. Wa qalilud dhabilan utawi titik-titik emas. Wa kasiruhu lan akeh-akeh emas. Fitahrimi di dalam berikan hukum haram iku sawaun padha uga. Nek iso nek wong lanang wis gak usah nggih mas-masan, wis dadi mas kan? Mas Lutfi, Mas Rojak, Rojak Allah. Mutiara dari timur. Siapa nambah? Aku gak nambah ya Allah. Cek, santet aja. Wa idza kana lan tawane ono sapa ba'dus saubi sebagiane pakaian iku ibe raisiman sutra wa ba'duhu lan utawi sebagiane saub iku kutenan kapas au katanan utawa katun jaza mongko oleh apa lubsuhu memakai saum malam yang bener apa sih rek? Masa anu gorong adus api mari kok Jogja 10 dino gorong adus malam yakun selagi ini ora ono apa al ibrisimu sutra ghaliban yang lebih mendominasi. Jadi dominasinya banyak mana, campurannya akendi. Tapi sutra sekarang bukan yang seperti dalam kitab ini. Konon katanya sutra itu yang asli dikebut untuk but ngene garing. Sama kok punya pakaian yang atau sarung atau apa di kebut untuk langsung garing, wah hebat. Gak usah pakai pengering. Tidak usah dijemur di kebun untuk sak kebutan ini wis garing. Itu katanya cirinya sutra asli. Aku ya karo. Saya pernah masuk di galeri Jogja itu di apa itu jadi pade-pade ini kok. Kaitannya lapis pertama 300. Wih,
wong kamane 500 wih 1 juta lu nah ngono mana 5 juta 10 juta yo dilok tok tembak itu apik ngono tok lumayan seneng hatiku tapi metu nang sore ngono kan jare sono dilo ya apik rek wis metu terus engkel dada tapi tahu seneng lho Tahu seneng. alhamdulillah Tahu seneng. nanti kalau di Mekah di Madinah nggak usah di setrika barang lambi dia ketok seret nggak kena angin haring sutra kabeh ngono mulia ngono moga-moga kita semua bisa hadir ke sana Allahumma amin. Saya kira cukup semoga ada manfaatnya. Ingat orang tua tetap mencintai Anda bagaimanapun bentuknya, tapi ingat dicintai itu bagaimana reaksi orang yang telah dicintai tadi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu tapi?